Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 6 yang Bu Mira sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan Bu Mira tentang pelajaran IPS. Materi pelajaran kedua yaitu perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Perubahan sosial budaya dan modernisasi. Anak-anak, kalau mendengar kata perubahan sosial budaya, apa sih yang berubah? Anak-anak perlu tahu, yang berubah adalah yang pertama nilai-nilai, sikap, perilaku, dan tata cara kehidupan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan modernisasi apa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan perilaku dalam menyesuaikan tuntutan kehidupan masa kini. Jadi, masyarakat itu menyesuaikan dengan apa yang dituntut dalam kehidupan masa kini. Penyebab perubahan sosial budaya. Ada keadaan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, keadaan alam, peperangan, dan masuknya kebudayaan lain. Keadaan penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu masyarakat berarti menuntut pula semakin banyak tempat tinggal untuk penduduk tersebut. Artinya, daerah tersebut akan menjadi lebih padat atau padat dibandingkan dengan daerah lain yang penduduknya sedikit. Misalnya terjadi urbanisasi, anak-anak tahu urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Orang-orang desa berpindah ke kota untuk bekerja, yang usia-usia produktif itu, yang masih dapat bekerja di kantor atau di pabrik, mereka akan pindah ke kota dan tinggal di kota. Sedangkan desanya akan menjadi berkurang. Otomatis semakin sedikit orang-orang yang bekerja di sawah atau pertanian dan desa tersebut akan tampak lebih sepi. Hanya ada orang-orang yang sudah tua atau usia lanjut dan anak-anak. Kemudian, penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam masyarakat terjadi sesuatu penemuan baru yang ditemukan atau sesuatu yang ditemukan oleh orang dalam masyarakat tersebut. Contohnya mesin ATM. Dahulu kala sebelum ATM ada, orang akan mengirimkan uang itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi menggunakan namanya wesel. Sedangkan sekarang kalau mengirim uang melalui ATM saja sudah cukup. Anak-anak dengan mudah dapat mengambil uang tersebut melalui mesin anjungan tunai mandiri. Seiring perkembangan zaman, ATM atau mesin anjungan tunai mandiri, dia tidak berfungsi hanya untuk mengambil uang, tapi juga bisa menabung. Jadi khusus ada mesin ATM untuk menabung anak-anak, hanya cukup memasukkan uang saja, nanti saldo di rekening bank atau tabungan kita akan bertambah. Selanjutnya ada konflik dalam masyarakat. Konflik atau peperangan atau perpecahan dalam masyarakat itu dapat terjadi karena banyak hal. Kita kasih contoh saja. Perbedaan pendapat antara orang-orang yang sudah tua dengan orang muda mengenai penggunaan telepon. Zaman dahulu orang tua atau mungkin orang-orang yang sudah sepuh itu masih menggunakan telepon kabel atau telepon rumah, sedangkan orang-orang zaman sekarang, anak muda sudah menggunakan telepon pintar. Nah, perbedaan ini dapat memicu adanya perselisihan atau konflik. Selanjutnya, keadaan alam. Keadaan alam dapat berubah karena bencana alam atau alam itu sendiri dan karena rekayasa manusia. Sebagai contoh, bencana alam yang terjadi karena alam itu sendiri adanya gunung meletus atau letusan gunung berapi. Orang-orang yang tinggal di sekitar lereng gunung saat gunung itu meletus pasti akan mengungsi. Dan tempat tinggal mereka yang terkena dampak dari letusan tersebut akan tidak bisa ditinggali untuk sementara waktu. Sehingga mereka akan mencari tempat tinggal yang baru dan tempat tersebut lambat laun akan dapat ditinggali. Sedangkan rekayasa manusia, bencana alam karena rekayasa manusia, contohnya kebakaran hutan. Di beberapa pulau di Indonesia, hutan akan dibakar karena akan digunakan sebagai ladang kelapa sawit. Jadi, manusia atau masyarakat di sekitar tempat tinggal itu yang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, dia akan membakar hutan tersebut anak-anak.
sehingga tanahnya menjadi sangat kering dan cocok untuk ditanami kelapa sawit. Tapi kebakaran hutan ini apabila terjadi dalam jumlah yang besar akan membuat perubahan sosial budaya. Kemudian peperangan. Anak-anak bisa saksikan pada gambar ini adanya perang dalam suatu daerah atau tempat masyarakat akan membuat kerugian, yaitu yang pasti adalah tempat tinggal atau bangunan. Bangunan yang sudah kena perang bisa ditinggali mboten, kan nggak bisa ya. Jadi orang-orang akan berpindah tempat ini akan berubah. Terjadilah perubahan sosial dan budaya. Otomatis nilai-nilai perilaku masyarakat yang tinggal di sini akan berbeda saat dia tinggal di tempat yang lain. Demikian pula contohnya saat perang suku anak-anak. Begitu pula terjadi saat perang suku, orang akan pindah satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian masuknya budaya lain. Masuknya budaya Korea. Anak-anak sudah tahu yang namanya K-pop ya, ada suara musik dengan K-pop dan ada orang-orang yang menari atau bernyanyi di sana. Itu sebenarnya bukan dari budaya kita, tapi anak muda sekarang banyak yang menyukai atau menggemari budaya asing tersebut, sehingga membuat perubahan anak-anak. Perubahannya apa? Anak-anak muda itu tidak lebih mengerti anak-anak muda itu akan lebih paham tentang budaya Korea daripada budaya asli Indonesia, misalkan tarian daerah atau lagu daerah. Kemudian ada budaya barat. Anak-anak dapat perhatikan di sini ada contohnya budaya asli Jawa, Javanese, culture evolution, maksudnya perubahan budaya orang Jawa yang dulunya lengkap pakai beskap, pakai belangkon, beskap, jarik, dan selop. Lambat laun karena masuknya budaya barat akan berganti. Jariknya nggak dipakai, pakai celana, kemudian bergeser lagi, akhirnya tidak menggunakan semuanya dan sangat mengadopsi budaya barat. Sebenarnya budaya asing itu ada yang baik, ada yang tidak. Jadi saat akan diserap ke budaya Indonesia atau budaya kita, sebaiknya dipaskan atau ditinjau lagi dengan nilai-nilai yang sama dengan budaya kita. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial dari pendidikan dan ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi, transportasi, teknologi produksi, baik bahan makanan maupun bahan pakaian, peran wanita dan gaya hidup. Bentuk yang dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, anak-anak di desa-desa atau di daerah yang tidak ada IT atau sinyal atau medianya terbatas, guru mengajar dengan menggunakan metode konvensional atau anak-anak hanya mendengarkan, kemudian anak dapat tertidur atau bicara sendiri. Akan tetapi karena ada perubahan sosial budaya, sekarang dapat menggunakan teknologi atau IT, bisa komputer, laptop, tablet, smartphone ataupun internet. Sama halnya yang sekarang kita lakukan. Media pembelajaran kita sekarang bisa dari YouTube, ada yang dari foto, ada yang dari rekaman suara, ada yang dari video. Begitu ya anak-anak. Kemudian informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak dulu menggunakan surat. Orang-orang zaman dulu untuk berkirim kabar itu menggunakan surat. Mereka harus menulis dulu, mereka harus mengirimkan ke kantor pos dan menunggu beberapa waktu agar surat itu sampai pada tempat yang dituju. Sedangkan sekarang komunikasi dan menyampaikan informasi dapat melalui telepon pintar atau smartphone. Dalam jangka waktu sekian menit hanya sudah sampai atau sepersekian detik orang dari tempat lain bisa mendengar informasi atau kabar kita dan kita pun dapat mengakses informasi yang ada di belahan dunia lain atau di negara lain atau tempat lain. Selanjutnya, transportasi. Anak-anak, transportasi pada zaman dahulu masih menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia, misalkan delman atau becak. Memang mode transportasi tersebut masih dipakai, akan tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang sudah menemukan mesin baru dan lebih canggih yang membuat perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain atau mobilitas orang menjadi lebih cepat. Kalau menggunakan becak atau delman, mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain dalam skup jangkauan dekat itu lebih mudah, tapi bila jaraknya sangat jauh akan lebih cepat bila menggunakan pesawat, bus ataupun kereta cepat. Selanjutnya teknologi produksi bahan makanan. Dulu para petani menggunakan kerbau
untuk membantu membajak sawah. Sedangkan sekarang para petani menggunakan mesin traktor. Jadi bukan lagi tenaga manual hewan ya anak-anak, tapi menggunakan tenaga mesin. Begitu pula baleni Pak, baleni. Teknologi produksi. Teknologi produksi bahan makanan. Zaman dahulu para petani menggunakan hewan untuk membajak sawah, yaitu kerbau. Sekarang sudah menggunakan mesin ya anak-anak, ada traktor. Begitu pula bahan pakaian. Untuk membuat pakaian dulu masih manual atau mesin jahit yang menggunakan kaki untuk menggerakkannya atau menjalankannya. Sekarang sudah pakai mesin jahit yang benar-benar hanya cukup ditekan tombolnya, kakinya tidak perlu bergerak. Dan mesin tenun pun mungkin sudah ada yang modern ya anak-anak. Jadi orang tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk bisa mendapatkan kain tenun. Selanjutnya, peran wanita. Sebelum Ibu R.A. Kartini mencetuskan emansipasi wanita, peran perempuan dulu hanya seperti ini anak-anak, menggunakan pakaian adat jarik dengan kain atau skat. Selanjutnya, peran wanita. Sebelum R.A. Kartini mencetuskan emansipasi wanita, dulu perempuan hanya duduk seperti ini di rumah dengan memiliki tugas memasak, menyiapkan makanan, kemudian mengasuh anak, mendidik anak, membersihkan rumah dan sebagainya. Perempuan tidak mendapatkan hak untuk belajar dan bekerja di luar rumah. Akan tetapi, perubahan sosial yang ada sekarang dalam peran wanita, perempuan atau wanita tidak hanya bisa untuk pekerjaan rumah seperti orang tua kalian, mama kalian di rumah, bapak, ibu guru juga, kami bisa bekerja di luar juga, tapi juga masih bisa mengurus rumah. Anak-anak bisa tahu sekarang banyak pemimpin nasional maupun pemimpin daerah kita adalah perempuan. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup anak-anak, orang-orang zaman dahulu mungkin lebih suka gemar untuk olahraga, tapi sekarang karena adanya kafe, adanya tempat untuk nongkrong, ada wifi, mereka lebih suka untuk duduk santai, ngobrol, minum boba seperti yang kalian lakukan, foto-foto. Nah, itu adanya pergeseran atau perubahan budaya dan sosial. Ternyata sekarang sudah bergeser lagi karena ada pandemi, banyak orang yang olahraga, entah itu lari, entah itu goes ya anak-anak, yang sering kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian. Nah, itu terjadinya perubahan gaya hidup. Oke anak-anak, demikianlah materi perubahan sosial budaya dan modernisasi IPS materi yang kedua yang Bapak Bu Mira sampaikan. Selamat belajar, ada tugas yang sudah Bu Mira berikan kemarin, silakan dikerjakan dan boleh membuka buku. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.